Halo semuanya, kembali lagi di Platai Channel, dan kali ini kita akan bahas ya, sebenarnya ini mobil listrik ini worth it nggak sih kita beli untuk kita yang ya menengah ke bawah lah. Jadi dengan harga yang paling murahnya saja 250 atau 300 juta, atau bahkan seperti Ioniq, itu untuk kita itu sebenarnya worth it nggak sih, layak nggak sih kita beli itu daripada mobil konvensional. Nah, di sini saya akan bahas semuanya ya, saya akan kupas semuanya. Nah, sebenarnya mobil listrik ini ada dua jawaban ya. Bisa jadi ini itu layak kita beli, bisa jadi juga mobil listrik ini tidak layak kita beli. Nah, apa alasannya? Nah, pertama gini, mobil ini tidak layak kita beli. Nah, saya akan jabarkan kenapa tidak layak. Nah, untuk kita yang aktivitasnya itu tidak banyak, misalnya kita tidak setiap hari keluar, kita juga tidak setiap saat bepergian menggunakan mobil, mobil ini tidak layak kita beli. Untuk kita yang perjalanannya setiap hari lebih banyak kita tempuh dengan kendaraan bermotor, mobil ini tidak layak kita beli. Juga untuk mobil pertama yang kita sering bepergian jauh, mobil ini tidak layak kita beli. Ataupun kita yang setiap minggu mungkin keluar kota, perjalanan jauh, maka mobil listrik itu tidak layak kita beli. Nah, kenapa saya bilang tidak layak kita beli? Karena gini ya, orang banyak sekali yang menganggap mobil listrik itu irit. Mobil listrik itu ya kita tidak beli BBM, listriknya juga irit. Ya memang, tapi itu tidak berlaku untuk yang saya sebutkan tadi. Keiritan itu akan berlaku dan akan worth it, layak bagi kita ketika kita itu aktivitasnya padat dan sering memakai kendaraan roda 4. Contoh saja, kalau kita sebulan habis 3.000 km lebih ke atas, maka kita tuh cocok membeli mobil ini. Kenapa? Karena kalau kita beli mobil konvensional dengan sebulan kita tempuh jarak 3.000, maka minimal uang atau untuk BBM itu 2 juta up itu pasti kita habis. Tapi kalau kita pakai mobil listrik dengan jarak tempuh 3.000-an, itu setiap bulannya kita habisnya sekitar 500-600 ribu saja, kadang-kadang tidak sampai. Nah, mobil listrik itu worth it atau layak bagi mereka yang aktivitasnya tinggi, di luar rumahnya sering sekali, setiap bulannya 3.000-an lebih. Dengan harga yang 300 juta, maka kita lebih baik punya mobil listrik sebagai mobil kedua daripada mobil konvensional. Tapi kalau tidak seperti itu, maka uang 300 juta itu kita belikan mobil konvensional, itu sudah dapat mobil yang luar biasa, seperti Expander, Ultimate itu sudah dapat, seperti Veloz, seperti Avanza, itu kita sudah dapat, Rise bahkan itu sudah kembalian uang yang sangat banyak sekali. So, untuk teman-teman semuanya yang saat ini mungkin bimbang, saya beli mobil listrik enggak ya? Saya ingin beli mobil listrik atau mobil konvensional, maka teman-teman harus itu ya yang diperhatikan, yaitu aktivitas kita. Ketika setiap bulan atau setiap hari kita butuh aktivitas banyak, setiap bulannya 3.000-an kilometer, maka ini sangat worth it. Tapi kalau tidak, lebih baik uang 300 juta itu kita belikan mobil seperti Avanza, seperti Veloz, yang mobil baru ya, kita udah dapat. Apalagi kalau kita beli Expander, itu sampai 50.000 km kita nggak ada perawatan sama sekali, oli gratis, servis gratis, semua gratis, sampai 50.000 km kita tidak mengeluarkan. Kalau hanya kita untuk hiburan dengan keluarga, setiap akhir pekan kita keluar kota atau kemana, lebih baik beli mobil konvensional, jangan beli mobil listrik. Tapi kalau kita setiap hari butuh keluar, seperti ngantar sekolah dan sebagainya, mobil listrik adalah jawabannya. Nah, itu yang saya alami 1 bulan pakai mobil listrik ini ya. Jadi mungkin teman-teman semua yang masih bingung bisa mendapat jawaban di sini. Jadi irit tidaknya itu percuma kita pakai mobil listrik yang katanya irit, tapi setiap bulannya kita cuma jalan 200 km. Setiap bulannya kita cuma jalan 200 sampai 300 km saja. Ya nggak terasa iritnya itu loh. Iritnya itu nggak terasa. Tapi kalau kita jalannya panjang, iritnya ya terasa, akan kembali gitu loh. Uang spin uang atau spill uang atau modal kita yang besar itu akan cepat kembali. Tapi kalau jalannya sedikit ya rugi gitu ya. Ya rugi, kita udah besar ya. Contohnya kita investasi di mobil listrik udah 300 juta. Belum listriknya, kita pasang listrik dan sebagainya itu sudah habis, sama fast chargingnya udah 8 jutaan udah habis. Jadi itu jawaban untuk teman-teman semua yang saat ini menginginkan mobil listrik, apalagi itu mobil pertama.